Halo, video kali ini kita akan membahas tentang more options Sword Plus. Pertama, kita buka QGIS. Nah, di sini telah terdapat QGIS yang telah kita lanjutan dari video-video sebelumnya. Lalu kita klik icon Sword Plus untuk mengetahui lebih detail langkah-langkah atau more option tentang video kali ini. Dan dalam more option ini kita klik edit inputs and run sort. Cukup klik 2 kali maka akan tampil seperti yang ada pada layar. Nah, di sini dipertanyakan nih, apakah kita akan melanjutkan pengerjaan sebelumnya dengan menggunakan watersheet yang telah ada atau menggunakan new watersheet. Namun pada saat ini kita akan melanjutkan editor. Jadi kita pilih no continue to editor. Seperti yang ada pada layar, kita akan melihat beberapa opsi, beberapa icon dengan fungsi masing-masing, project setup, edit sword plus input, write input files, and then the model, and analyze model output. Untuk penjelasan kedepannya pertama-tama kita akan buka edit sword plus input. Nah, di sini kita melihat beberapa opsi-opsi perhitungan evapotranspirasi potensial berdasarkan data yang telah ada. Pada Clipped dan Simulation telah dijelaskan pada video sebelumnya. Lalu kita coba klik basin. Juga terdapat beberapa pilihan seperti code. Kita coba klik. Nah, pada layar kali ini kita akan dikenalkan dengan beberapa perubahan-perubahan yang nantinya kita bisa mengubahnya berdasarkan data yang ada dan deskripsi-deskripsi yang telah ditampilkan. Kita coba untuk melihat bagian potential estimated code. Pada kotak sebelah kiri terdapat 4 metode, 4 pilihan dengan metode yang telah terpilih sebelumnya, yaitu Payman/Mooncake method. Namun pada metode-metode lainnya juga ada Priestley-Taylor method dan Hargreaves method. Metode Hargreaves ini biasanya digunakan jika kita hanya memiliki satu data saja. Namun kita tetap akan memilih Payman method. Pada pilihan ketiga, read in potential values digunakan jika kita telah memiliki evapotranspirasi potensial milik sendiri, sehingga kita dapat membaca nilai-nilainya menggunakan read in potential values. Kita kembalikan seperti semula. Selanjutnya kita akan fokus pada bagian water routing method. Di sini terdapat 2 buah metode. Yang pertama variable storage method dan masking method. Pada video kali ini kita akan memilih masking method. Dan pada deskripsi lainnya kita juga bisa mengubah apapun yang ingin kita ganti sesuai dengan keinginan dan data yang telah ada berdasarkan deskripsi yang juga telah disediakan pada kolom-kolom ini. Nah, jika ada perubahan kita dapat klik Save Change, atau jika tidak kita klik Back. Kita akan kembali pada layar pertama dan selanjutnya kita coba cek pilihan parameters.
Nah, di sini juga terdapat pilihan deskripsi variabel default dan comment range. Namun, pada nilai-nilai yang telah ditentukan, ini disesuaikan dengan default nilai yang telah ada. Jadi, kita tidak perlu mengubah data-data yang ada. Jika ingin menyimpannya, kita tetap bisa klik Save Change, atau jika tidak, kita klik Back. Nah, parameter routing sebelumnya tadi juga terdapat pilihan lainnya seperti manning dan waktu konsentrasi untuk setiap saluran. Untuk saluran-saluran itu kita bisa temukan pada hydrology dan sedimen section, dan itu terdapat pada point connection pada sub-channels. Kita klik. Di bawah bagian inisial terdapat hydrology dan sedimen. Let's klik. Nah, telah terlampir pada layar seperti yang kita lihat sebelumnya. Terdapat nama-nama, dan banyak pilihan-pilihan lainnya. Nah, di sini semua parameter kita bisa mengganti untuk setiap channels. Dan perubahan terpenting untuk SWOT Plus berkaitan dengan bagaimana pengelolaan penggunaan lahan yang telah terstruktur. Setiap HR use diberikan praktik pengelolaan tanpa lahan yang bisa dilihat dalam penggunaan HR use. Kita coba klik HR use-nya. Terdapat point properties. Let's check. Nah, di bagian ini kita lihat HR use dan bagian koneksi, dan di bagian properties, contoh praktik penggunaan lahan meliputi biasanya terdapat hutan, agriculture, dan padang rumput dan lain sebagainya. Nah, bagaimanapun kita tidak tahu tanaman apa yang tumbuh di bawah setiap penggunaan lahan praktik manajemen. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang informasi ini, akan berlaku manajemen penggunaan di bawah bagian manajemen penggunaan lahan. Nah, pada video kali ini kita akan menemukan semua manajemen penggunaan lahan yang tercantum di dalam HR use. Kita juga menemukan communities plan atau komunitas tanaman, di mana kita bisa menemukan atau melihat tanaman yang ditanam di bawah spesifikasi manajemen land use practice. Nah, di bagian ini kita klik land use management. Nah, di sini terdapat land use management, management schedule, operation databases, curve numbers, conservation practice, dan mannings. Kita pertama klik land use management. Nah, di sini terdapat plan community. Di bagian plan community kita coba klik and check. Jika ingin menambahkan komunitas tanaman lainnya, kita klik tambahkan add plan to community. Contohnya, kita ingin menambahkan tanaman pisang, banana. Jika terdapat, selanjutnya kita akan menyesuaikan sesuai dengan deskripsi-deskripsi yang telah ada. Jika terdapat status penutupan lahan, kita say yes, kita klik kotaknya, lalu klik yes, dan
pilihan selanjutnya initial leaf area index, initial biomass, initial fraction of plant heat needed accumulate, plant population fraction of years to maturity, initial residue cover. Semuanya ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan tambahan data kita. Jika ada tambahan, kita klik save change, atau jika tidak, kita klik cancel. Klik back lagi. Nah, di bagian selanjutnya kita coba cek manajemen schedule. Jika masih kosong, kita bisa membuat sebuah new record dengan klik create new record. Misalnya ingin menambahkan agriculture, kita bikin underscore prod. Di sini kita memiliki dua buah metode. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode operasi dengan mengklik add an operation. Maka akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar. Operasinya kita bisa pilih sendiri, yaitu merupakan tanaman, klik tanaman, plane, lalu mengganti poin-poin yang ada pada kotak. Misalnya dalam tanaman awal mula ditanam pada bulan apa, tahun berapa, dan hari keberapa. Hari dimaksudkan pada tanggal, hari kesekian, heat unit fraction, dan plant name-nya. Jika ada penambahan operasi, maka kita klik save. Namun jika tidak, kita klik cancel. Nah, sekarang kita tahu tanaman apa saja yang ada di Agrarius. Bagaimana dengan tanggal penanaman dan panen, serta aplikasi pupuk dan semua aktivitas lainnya yang terjadi pada saat praktik manajemen penggunaan lahan, di mana dapat menemukan informasi ini pada jadwal manajemen yang barusan kita buka. Metode selanjutnya ini jika terdapat pada manajemen schedule. Metodenya sebelumnya terdapat ada dua, yaitu operation automatic schedule. Mari kita cek yang bagian kedua, metode automatic schedule. Misalnya kita ingin menambahkan bagian irigasi, kita klik add, lalu akan muncul secara otomatis year underscore SPR 8 seperti yang kita pilih sebelumnya. Klik to view details untuk melihat secara detail apa saja yang ada pada irigasi yang telah kita pilih sebelumnya. Nah, di sini telah menampilkan beberapa variabel-variabel berdasarkan kondisinya. Seperti yang kita lihat. Setelah itu, kita klik back lagi, dan jika ada perubahan pada operasi metode-metode pada schedule manajemen ini, kita klik start change, atau kalau tidak, kita klik back sini. Selanjutnya kita cek operation databases. Nah, di sini terdapat berbagai macam operasi-operasi database yang bisa kita lihat satu persatu. Juga di bagian course numbers, conservation practice management, dan point management. Decisions table, dan kita akan diskusi juga tentang perubahan section, di mana kita bisa melakukan kalibrasi inovatif dengan baik. Jika telah melakukan perubahan-perubahan pada data ini, seperti yang dijelaskan pada menit-menit sebelumnya, selanjutnya jangan lupa untuk save dan run this file ini. Klik write input files, lalu klik save and write files,
our writing files. Tunggu hingga writing files-nya ini selesai. Nah, setelah itu save and write file-nya sudah selesai, kita run di bagian run Swartplots. Setelah di run Swartplots, maka jangan lupa untuk import outputnya. Jika terdapat beberapa perubahan dalam output karena adaptasi ini, kita akan mencoba untuk plot grafik dari sebelumnya setelah adaptasi dengan chart yang sama. Dan di video selanjutnya kita akan melihat input dan output files, kemudian yang terdapat pada Swartplots Editor, dan juga hasil dari running the model. Setelah itu kita akan kalibrasi. Terima kasih.